berangkat dari PUTR. Bangga nggak PUTR punya sekdanya berangkat dari PUTR? Bangga? Itu bangga mah kagila-gila teuing. Ya. Hari ini bukan kampanye. Hari ini hanya membuktikan bagaimana kedekatan sosok orang tua kita, Pak Bupati, yang begitu luar biasa perhatiannya sama kita. Boleh saya katakan memang ngambek. Kenapa ngambek? Karena yang diusulkan ke Jakarta sama sekali di luar kemampuan di PUTR. Tahu persis tentang suasana kebatinan teman-teman hari ini, merasakan suasana baru hari ini. Oleh karena itu pulang dari sini tong bingung, tong parusing, tong nyarekan pamajikan, tong nyarekan salaki. Anggap seri bayar datang ke rumah buka pantau seri. Seri na kumaha bunga. Karena apa? Apa yang dipikirkan di benak teman-teman sesungguhnya kami jauh lebih memikirkan. Karena menyangkut semua kabupaten kota se-Indonesia. Kenapa tiba-tiba surat itu muncul? Baru 8 Agustus. Karena apa? Pemerintah juga ditekan. Kemenpan juga ditekan. Karena tugas pemerintah itu salah satunya melaksanakan semua peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan sampai terendah. PP 49 2018 sebagai turunan dari Undang-Undang 5 tahun 2014 terkait dengan ASN, ya, itu adalah bukti yang harus mengatur bagaimana manajemen P3K. Walaupun dari surat itu Bapak-Bapak sekalian, dari 4 persyaratan, nih, kenapa tadi Pak Bupati sampai sebelum rapat dengan Dewan kami kumpulkan, kita cari solusi, pokoknya perjuangkan Pak Sekda ulah aya P3K, ulah aya non ASN di Majalengka anu teu punya kesempatan akibat gara-gara misalkan orang salah kebijakan. Saya siap Pak Bupati melaksanakan tugas itu karena demi semua. Walaupun sekali lagi dalam surat itu 4 persyaratannya, salah satu yang bisa diusulkan untuk testing CPNS maupun P3K adalah mereka yang mendapat non ASN yang mendapat gajinya itu melalui belanja langsung, bukan melalui belanja barang dan jasa yang dititipkan dengan di kegiatan. Ini dari 4 persyaratan itu hanya itu yang krusial, dan Pak Bupati sampai menekan kepada OPD, kami pun bagaimana solusinya, khawatir ketika persyaratan tidak terpenuhi sesuai dengan surat takut disalahkan, karena yang lain-lainnya terpenuhi lah semua. Hanya itu saja. Karena ketika Pak Bupati mengecek kepada kami dan kami juga rapatkan, ya, ditanya ke BKAD, dalam posisi hari ini tidak ada satu orang pun, ya, tidak ada satu orang pun sebenarnya yang memenuhi persyaratan kalau gajinya tadi berdasarkan kriteria harus belanja langsung. Karena semua non ASN yang ada di Majalengka kecuali di rumah sakit, ya, kecuali rumah sakit BUD, semuanya melalui belanja barang, artinya dititipkan di kegiatan. Ini sebenarnya yang menjadi beban kami dengan Pak Bupati. Sampai udahlah Pak Sekda, teman-teman, tolong dipikirkan masalah itu. Nu penting perjuangkan, ulah sampai pemutus, ya, ulah sampai Pemda menjadi pemutus untuk bisa teman-teman daftar ke CPNS maupun P3K. Persoalan sudah diusulkan semua, kumah milikna. Ya, syukur-syukur bisa testing CPNS marolos, kemudian juga di PPK marolos. Kalaupun tidak, tadi kami pun memikirkan, ya, karena apa? Slot yang ada di aturan P3K itu, non ASN itu, kita harus, ya, sekali lagi, kita harus mengadakan rekrutmennya melalui pola rekrutmennya melalui outsourcing. Tapi dibatasi outsourcing juga. Hanya apa? Hanya 5. 1 untuk tenaga keamanan atau teller, kemudian cleaning service, supir. Sementara posisi teman-teman di PUTR ini masuk di kategori mana?
Ini juga yang membuat bingung. Ya, kalaupun misalkan kemudian teman-teman tidak ada di P3K, tidak masuk, tidak lolos di P3K atau CPNS, kemudian tetap mengabdi di Pemda, kami juga memikirkan di mana slotnya. Karena ada sanksi dari Kementerian Keuangan manakala Pemda terus memberikan penggajian kepada P3K akan diberi sanksi. Ini kermah pusing pikiran teman-teman kumajaran keluarna juga ada tekanan. Ya, jadi itu pikiran Pak Bupati dengan kami, dengan Pak Agus memperjuangkan bagaimana kita. Ya, karena kebutuhannya real.